Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Sehat-sehat, Kak? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita ketemu lagi. Kita lanjut lagi dengan materi biologi ya. Yang dari minggu lalu kita sudah bicara tentang apa yang ada yang masih ingat, Kak? Pertumbuhan dan perkembangan, Pak Guru. Iya, yang minggu lalu kita sudah bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan Hewan. ya. Hari ini nanti kita fokus pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Tumbuhan. Sebelum kita lanjut, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa ya. Saya minta Lydia, dari tadi saya Pak Guru dengar kok dari jauh suara besar, jadi sekarang Oke, Pak Guru. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pak Guru akan memperlihatkan kalian pada PowerPoint supaya kalian memperhatikan beberapa gambar yang Pak Guru akan sampaikan ya. Sudah kelihatan kah? Anak-anak bisa lihat? Pak Guru kasih besar. Besar, Pak Guru. Oke, bisa lihat toh? Bisa, Pak Guru. Oke, baik. Jadi hari ini kita berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, masih kelanjutan dari minggu lalu ya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Ada gambar bayi, balita, anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, kalian sekarang berada pada level yang mana atau kelompok yang mana? Apakah bayi kah, lansia? Coba salah satu jawab. Remaja, Pak Remaja, Guru. Pak Guru. Remaja. Yang lain ada yang lain? Lydia, kelompok mana Lydia? Remaja, Pak Guru. Ayub, Ayub. Ayub bolos gimana lagi? Oke, baik, lanjut. Faktor-faktor apa kira-kira yang mempengaruhi atau yang membuat kalian berada pada kelompok remaja? Apa yang membuat kalian bisa sampai pada tahap itu? Banyak pertumbuhan, Bapak. Iya. Tambah tinggi, Pak Guru. Oke. Iya, ada perbedaan atau ada perkembangan dan pertumbuhan. Ya, ciri-cirinya tadi kalian sudah mulai sebut, ada yang tambah tinggi, apalagi? Ciri-ciri seorang remaja itu apa? Ini, Pak Guru. Masa puber. Sudah memasuki masa puber, apalagi? Kalau muka berjerawat, Pak Guru. Ya, itu masuk bagian masa Puber. puber ya. Yang tadi tambah tinggi, apalagi? Suara tambah besar, apalagi? Suaranya berubah. Iya, yang perempuan rambut tambah panjang dan lain sebagainya. Nah, apa tujuan pembelajaran tentang makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan? Pak Guru ingin mengingatkan kalian bahwa setiap materi pembelajaran itu pasti punya tujuan buat kalian ya. Ada manfaatnya buat kalian ya.
Maka tujuan pembelajaran perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup itu adalah kalian bisa mengidentifikasi fakta-fakta tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Terus kalian juga bisa menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, khusus pada kegiatan kali ini, kalian akan merancang percobaan pada perkecambahan kacang hijau atau Phaseolus radiatus. Yang diharapkan kemudian kalian bisa menyimpulkan pengaruh faktor air pada pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Nah, lagi coba kalian perhatikan lagi gambar yang ada di depan. Ini adalah gambar tentang perkembangan atau pertumbuhan kacang hijau dari hari ke hari. Nah, dari gambar tersebut, bagaimanakah kenampakan kacang hijau dari hari ke hari? Apakah sama atau berbeda? Berbeda, Bapak. Beda, Bapak. Berbeda. Mulai dari apa biasanya? Tumbuh kecambah. Iya, ada. Mulai dari biji akan tumbuh kecambah, ya. Kemudian kacang hijau kecil muncul menjadi pohon kacang hijau. Nah, apa perbedaan fisik dari hari ke hari yang kalian amati di gambar ini, ya? Tambah panjang, Dua daun. tambah tinggi, daunnya tambah banyak. Iya. Ada pertambahan panjang atau tinggi, ada pertambahan daun. Begitu juga dengan akar. Akar mulai berkembang dan bertambah banyak, juga bertambah panjang. Nah, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, faktor apa yang menyebabkan terjadinya hal-hal tersebut? Kira-kira di SMP atau di fase D kalian sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kira-kira apa yang pernah kalian pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Cahaya, Pak Guru. Air. Cahaya. air, cahaya, apalagi Nutrisi. Suhu. suhu, Suhu, Pak Guru. apalagi Ada faktor air, gen, Pak. cahaya, itu masuk dalam faktor apa? Faktor internal, Ada gen faktor juga, Pak Guru. Eksternal. Keluar, Pak Guru. faktor Ada Hormon. eksternal, nanti sebut faktor dulu luar. ya. Jadi ada faktor internal, ada faktor Eksternal. internal tadi apa? Gen Eksternal dan cahaya. internal Gen dan dan hormon. Dan hormon, gen dan Pak. hormon. Internal. Kalau Internal gen dan eksternal, hormon. cahaya, Eksternal air, ya. cahaya. Iya. Air. Suhu, udara, Suhu. tanah. Mana juga. Oke. Tanah, Bapak. Bentar, ya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Hari ini kita akan memulai praktik tentang perkecambahan pada kacang hijau ya. Minggu lalu Pak Guru sudah meminta kalian untuk membawa alat dan bahan yang akan kita pakai atau gunakan dalam pertemuan kali ini ya. Nah, sebelum kita memulai, Pak Guru ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ke dalam 3 kelompok ya. Yaitu kelompok A, ada Eli, ada Maria, dan ada Lydia. Kelompok B, ada Amanda, ada Mary, dan Norenci. Kelompok C, ada Ivana, ada Ratna, ada Adolfina, dan ada Maria Francisca. Nah, dari kelompok-kelompok tersebut kalian ditugaskan ya sesuai dengan tugas yang sudah Pak Guru sampaikan minggu kemarin. Hari ini kita memulai perendaman, diawali dengan perendaman biji kacang hijau ke dalam air yang berbeda-beda ya, yang sumber air yang berbeda-beda ya. Ada sumber sumur, ada air yang berasal dari kolam,
dan ada yang berasal dari air hujan, ya. Oke, Pak Guru sekarang memberi kalian waktu 5 menit untuk melakukan perendaman sesuai dengan yang Pak Guru sampaikan minggu lalu. Ya, sebelum Pak Guru menjelaskan tentang LKPD yang akan jadi petunjuk kalian untuk melanjutkan pekerjaan atau penelitian, ya. Pak Guru kasih kalian waktu 5 menit untuk memulai memasukkan biji-biji tersebut, biji-biji kacang ke dalam air perendaman. Silakan dimulai, masing-masing kelompok. Ya, Bapak. Oke, karena sudah selesai ya. Oke, karena waktu perendaman itu dibutuhkan 2 jam kurang lebih. Jadi sambil menunggu, Pak Guru akan menjelaskan secara singkat materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, ya. Di dalamnya termasuk adalah perkecambahan kacang hijau. Nah, ini adalah peta konsep utama dari pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Pertumbuhan dan perkembangan tadi ada yang mempengaruhi, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah ada gen, ada hormon. Faktor eksternal itu ada suhu, nutrisi, air, cahaya, dan lain sebagainya. Pertumbuhan dan perkembangan itu berlangsung pada makhluk hidup. Ada tumbuhan, ada hewan, dan ada Manusia. manusia. Sementara makhluk tak hidup itu tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada tumbuhan itu ada 2 jenis pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Primer dan sekunder, Bapak. Ada pertumbuhan Primer dan sekunder. dan ada pertumbuhan Sekunder. sekunder. Pertumbuhan primer itu apa? Pertumbuhan di ujung akar, kah Pak Guru? Iya. Ada lagi yang mau tambah? Kalau di ujung daun, Bapak, itu primer ke sekunder? Oke, ada yang bisa jawab? Ujung daun? Primer. Hah? Sekunder kah Pak Guru? Di ujung Oh, ya. atau primer. Pada prinsipnya pertumbuhan primer yang terjadi pada ujung itu, apakah itu ujung akar, ujung batang, atau ujung daun, itu termasuk pertumbuhan primer. Karena yang membelah di situ adalah jaringan, adalah jaringan meristem. Pak Guru. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu lebih kepada apa? Diferensiasi, perubahan. Iya, bertumbuhnya atau berkembang menjadi lebih besar atau secara kuantitatif ya, seperti bertambah besarnya batang ya. Badan. Diameter batang pohon. Diameter batang pohon itu merupakan pertumbuhan Sekunder. ya. Nah, Pak Guru sudah menjelaskan ini minggu lalu tentang hewan dan manusia. Hari ini kita fokus pada pertumbuhan tanaman ya atau tumbuhan. Nah, secara umum pertumbuhan itu apa? Ada yang sudah paham apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Ayub. Tambahnya ukuran volume. Bertambahnya volume. Bertambahnya volume. Terus? Bertambah ukuran. Terus? Sifat irreversibel. Iya. Proses panjang, Pak Guru. Ya, Ada pertama panjang. pertumbuhan itulah bersifat irreversibel dan bersifat apa? Bersifat kualitatif ya, ada ukuran, volume, dan tinggi serta massa ya. Sementara perkembangan itu apa perkembangan? Perkembangan lebih menuju Proses menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan, Pak Guru. Proses menuju kedewasaan, Pak Guru. Ya, kalau perkembangan itu lebih pada proses
Kuantitatif. ya, bertambah besar menuju kedewasaan atau berdiferensiasinya atau terspesialisasinya fungsi-fungsi sel ya yang ada dalam tubuh kita. Sampai di sini ada pertanyaan ketiga. Ada Pak Guru. Ya Ibu Maria, Pak Guru, kalau kualitas pertumbuhan itu kan bisa diukur. Kira-kira untuk mengukur pertumbuhan Tolong ulangi Bu Maria, ulangi, Pak Guru kurang dengar. Ya Pak Guru, gini, untuk menghitung atau untuk kita mengetahui suatu tumbuhan itu mengalami pertumbuhan, itu kan pasti diukur toh Pak Guru. Ya, betul. Terus kira-kira ada alat yang khusus tidak untuk kita pakai untuk mengukur pertumbuhan dari satu tumbuhan Pak Guru? Iya, betul ya. Sebenarnya untuk pertumbuhan ini kan sesuatu yang bisa dengan mudah kita menggunakan alat-alat yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Alatnya tidak susah, tidak mahal juga ya. Untuk hal-hal sederhana saja kita bisa menggunakan penggaris ya. Apalagi? Meteran Pak Guru. Iya, bisa juga menggunakan meteran ya. Apalagi? Itu saja Pak Guru. Ya, untuk yang terlalu kecil atau terlalu mini kita bisa menggunakan jangka jangka sorong. sorong. Jangka Jangan sorong. Pak Guru izin dulu Pak Guru, izin Ya. ke toilet. Ya, ayo. Baru masuk ini di toilet lagi. Ayo ini tinggal toilet terus. Toilet terus. Orang ada tampung air, dia buang air terus. Oke, kita lanjut ya. Yang berikut adalah fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Prinsipnya ada 3 fase utama yaitu perkecambahan, pertumbuhan, dan perkembangan serta fase reproduktif. Reproduksi. Apa yang dimaksud dengan fase reproduktif? Ayo, ada yang bisa jawab? Fase reproduktif itu apa? Fase yang Berkembang biak. berkembang biak, Pak Guru. Iya, fase yang memungkinkan atau fase di mana terjadinya pertambahan atau perkembangbiakan makhluk hidup dalam hal ini tumbuhan ya, bertambah banyak ya, menghasilkan keturunan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah fase perkecambahan ya. Apa itu perkecambahan? Fase kecambahan itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Fase munculnya embrio, Bapak. Iya, betul Ibu Ivana, pintar sekali ya. Jadi perkecambahan adalah proses atau fase di mana mulai munculnya embrio di dalam biji ya. Iya. Berdasarkan letak kotiledon pada perkecambahan ada 2 tipe perkecambahan yaitu tipe epigeal dan tipe Hipogeal, Pak. hipogeal. Apa yang dimaksud dengan epigeal? Ada yang tahu? Di SD, di SMP kayaknya sudah. Bapak, untuk perkecambahan epigeal itu nanti dia punya kayak daun-daun itu, Bapak, itu muncul ke atas tanah. Iya, betul sekali Ratna ya. Nah, kalau yang hipogeal ada yang tahu? Hipogeal itu Bapak kutiledonnya tumbuh di bawah tanah. Iya, betul sekali Ibu Amanda ya. Terima kasih kalian Iya, Pak sudah Guru. masih mengingat pelajaran-pelajaran di fase D ya. Jadi epigeal itu perkecambahan di atas tanah ya. Kurang lebih tahapan-tahapannya seperti ini, munculnya plumula,
kemudian tumbuhan daun mulai tumbuh di atas tanah menjadi kotiledon dan daun sejati ya. Begitupun dengan hipogeal ya. Nah, ada yang tahu apa itu plumula? Untuk kah Bapak? Apa yang tahu? Ada yang tahu dengan pengertian dari plumula? Plumula muncul ke permukaan. Apa maksudnya? Artinya apa? Plumula itu apa? Tunas kan? Iya, siapa tadi itu? Siapa tadi yang bilang Dorenci, Bu. tunas? Dorenci, Pak. Iya, Dorenci. Sila apa? Betul itu apa tadi? Coba. Tunas. Tumbuhnya tunas, Ah, Pak. bagian embrio yang akan tumbuh menjadi Tunas. tunas ya. Kalau radikula apa radikula? Ada yang paham? Radikula tumbuh ke bawah. Radikula itu apa? Akar. Akar Iya. kah Pak Guru? Itu calon Akar. akar ya, Calon akan akar. tumbuh selama proses perkecambahan atau pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Nah, yang berikut kotiledon. Kotiledon tetap di dalam tanah. Apa itu kotiledon? Kotil. Bapak tulis mana? Kotiledon. Apa itu Bakal kotiledon? daun kah Pak Guru? Bukan. Iya, bakal daun yang bagaimana? Ini posisinya bagaimana? Hipogeal posisinya? Eh, Tanah. yang dalam tanah. Dalam Pak tanah. Guru. Iya, bakal daun yang posisinya atau letaknya di dalam Dalam tanah. atau hipokotil ya, Hipokotil. disebut hipokotil. Nah, ini adalah beberapa tahap perkecambahan yang akan dilalui oleh setiap tanaman atau biji ya. Yang pertama adalah imbibisi. Imbibisi itu apa? Penyerapan air oleh biji, Penyerapan Pak. air. Ya, Penyerapan air oleh biji. biji. Kemudian ada embrio ya, akan membentuk embrio. Kemudian akan membentuk aloeron yang mengeluarkan enzim dan enzim menuju ke Endosperma. ya. Kemudian ada pengaktifan enzim, ada transport molekul, dan ada peningkatan respirasi dan asimilasi Asimilasi. sebelum terbentuknya munculnya Embrio. Embrio. Ini tadi sudah. Ya, ini tadi fase reproduktif, yaitu fase pembentukan dan perkembangan kuncup-kuncup bunga, bunga buah, dan biji. Ya. Nah, kita akan mempelajari satu persatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya. Tadi ada faktor dalam, ada faktor Keluar. luar. Faktor dalam tadi ada gen. Gen itu apa? Faktor pembawa sifat. Iya, Yang faktor diturunkan dari pembawa sifat yang terdapat ada dalam di dalam makhluk sel hidup. makhluk Ya. hidup. Faktor internal kedua itu adalah Hormon. Hormon. Ada yang tahu jenis-jenis hormon yang ada pada tumbuhan? Ada auxin, giberelin, Ya. Ini. Sitokinin, asam absisat. Iya, betul sekali ya. Ada beberapa macam atau banyak macam hormon yang terdapat dalam tumbuhan, yaitu ada auksin, giberelin, sitokinin, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari beberapa hormon yang dapat ditemukan dalam tumbuhan berserta fungsi dan tempat terdapatnya atau bagian dalam tumbuhan yang ditempati oleh hormon-hormon tumbuhan. Nanti kalian baca sendiri ya, Pak Guru. Nanti akan bagikan materinya kepada kalian ya. Yang berikut adalah faktor eksternal, ada cahaya matahari, apalagi
Ada Air, Air. air, suhu, pakan. Iya. nutrisi, kelembaban. Oke, apa nutrisi? Apa yang dimaksud dengan nutrisi? Ada yang tahu? Nutrisi, Nutrisi itu makanan. makanan, Pak Guru. Makanan, Bukan. Pak. Iya. Nutrisi adalah makanan yang bermanfaat ya. Kalau tidak bermanfaat itu namanya Racun. racun ya. Jadi yang diperlukan oleh tubuh makhluk hidup itu adalah makanan yang bernutrisi, artinya yang memberi manfaat ya pada pertumbuhan, pada proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita ya, atau makhluk hidup yang lain. Ini adalah contoh beberapa jenis nutrisi dan manfaatnya ya. Nanti Pak Guru akan bagikan, kalian bisa pelajari di rumah ya. Faktor lain itu adalah air dan kelembapan dan seterusnya ya. Kalian akan pelajari. Nah, sekarang Pak Guru minta kalian untuk memperlihatkan atau memperhatikan, mengamati LKPD yang sudah Pak Guru bagikan ya. Ya, jadi di situ Pak Guru ada sampaikan beberapa petunjuk atau tujuan dan cara pengamatan serta cara pembuatan serta presentasi nanti kalian di pertemuan kita di minggu yang akan datang ya. Judul penelitian kita adalah pengaruh kualitas air pada pertumbuhan kacang hijau ya, atau Phaseolus radiatus ya. Di laporan nanti kalian juga harus membuat klasifikasi atau takson dari tumbuhan kacang hijau. Dia masuk ke dalam kingdom apa, divisi apa, kelas apa, nanti kalian cari di literatur atau di internet ya. Nah, tujuan penelitian kita adalah mengidentifikasi fakta-fakta tentang berkecambahan kacang hijau ya, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan kacang hijau, menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal, serta menyusun rancangan percobaan dan menyimpulkan pengaruh faktor air pada pertumbuhan dan perkembangan atau perkecambahan kacang hijau ya. Nah, dalam penelitian ini Pak Guru atau kalian akan menggunakan tiga variabel, yaitu variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat ya. Nah, dari kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan variabel kontrol? Variabel yang dibuat sama Pak Guru. Iya, Ada Pak perlakuan. Babel. Contohnya apa contohnya? Pada praktikum kali ini contohnya apa? Contohnya media tanam kita gunakan itu sama. Kacang hijau. Tanah semua. Kalau air Oke. semua. Ratna pintar sekali hari ini, pintar ya. Yang kedua adalah variabel bebas. Ada yang tahu apa itu variabel bebas? Variabel yang tidak terikat Ya, atau yang seperti dibuat, air. iya, variabel yang tidak terikat atau yang dibuat bebas dan Bebas, bervariasi ya. bervariasi. Misalnya pada percobaan ini kita menggunakan apa? Air sumur, air kolam, Air air hujan, dan air mineral. air mineral, Yang terakhir adalah variabel terikat. terikat. Ada yang tahu apa itu variabel terikat? Dampaknya Pak Guru, Iya, variabel. dampaknya atau akibat. Iya, betul sekali Amanda ya. Variabel terikat adalah hal-hal yang menjadi dampak dari variabel bebas ya. Nah, yang berikut adalah alat dan bahan yang akan kalian gunakan ya selama praktikum ya.
Yang pertama itu adalah biji kacang hijau yang kalian tadi sudah rendam ya, dengan kualitas air berbeda ya. Ada yang direndam di air kolam, ada yang direndam di air sumur, ada yang di air hujan, dan ada yang dipakai air mineral. Nah, kenapa harus direndam? Ada yang tahu kenapa biji kacang hijau sebelum ditanam itu harus direndam dulu? Untuk mempercepat proses Supaya cepat tumbuh kok Pak Guru. Ya, supaya cepat tumbuh. Cepat tumbuh itu Biar kenapa? lembek, Bapak, biar lembek. Membantu proses dormansi, Pak. Biar kacangnya cepat lembek. Ya, lembek itu kenapa lembek? Kacang itu Direndam bisa air. lembek karena Direndam air supaya kulitnya cepat lembek, Pak. ada proses Dormansi, Pak. akhirnya Ya. masa dormansi atau apa? Dormansi itu apa dormansi? Masa istirahat Pak Guru. Iya, ya. Dia akan mulai melakukan aktivitas perkembangan Pertumbuhan. atau pertumbuhan ya. Bukan. Kemudian ada proses merangsang imbibisi. Imbibisi kemarin itu apa artinya imbibisi? Penyerapan air. Iya, kita tahu betul sekali Bu Maria ya. Kita tahu bahwa setiap tumbuhan termasuk biji itu membutuhkan air ya. Jadi sebelum biji itu dipakai atau digunakan, dia harus mengandung air dulu atau menyerap air Menyerap untuk air. mempercepat proses pertumbuhan. Itulah alasan mengapa sebelum ditanam itu biji kacang hijau direndam ya. Direndam. Nah, setelah tadi kalian sudah merendam ya, sekarang waktu sudah 2 jam, hampir 2 jam, kalian sudah bisa mengambil biji-biji pada rendaman tersebut ya. Nah, Pak Guru kemarin sudah menyiapkan kalian dalam kelompok-kelompok dan setiap kelompok menyiapkan 8 pot atau 8 gelas plastik. Kalian sudah bawa semua? Sudah Pak Guru. Ya, selain gelas plastik atau wadah tanaman, ada juga kapas, ada air tadi sudah dipakai ya, sudah direndam, ada gelas ukur, ada penggaris, ada spidol dan atau ballpoint ya. Nah, langkah yang berikut adalah beri label pada masing-masing pot ya. Pada pot-pot tersebut kalian beri label seperti yang putih-putih ya. Beri nama kelompok dan sumber air. Kalau air hujan berarti tulis air hujan. Kalau air sumur berarti tulis air sumur ya. Juga dituliskan gelas atau pot A1 ya. Kemudian pada pot berikutnya pot A2 ya. Setiap sumber air atau kualitas air itu kalian harus menggunakan 2 macam pot ya. Satunya itu digunakan sebagai cadangan kalau terjadi apa-apa ya. Misalnya potnya hilang ya. Atau diambil orang begitu ya. Atau rusak ya. Sehingga setiap kelompok itu menyiapkan 8 pot ya, 2 pot dan setiap kualitas air ya. Nah, setelah kalian memasang label, kalian memasukkan kapas ya, kapas yang putih-putih ini ya, ke dalam masing-masing pot yang sudah disiapkan ya. Setelah itu masukkan 4 atau lebih kacang hijau ke dalam masing-masing pot. Jangan terlalu banyak ya. Pak Guru sarankan kita sepakat saja kita cukup memasukkan 4 biji ya pada masing-masing pot. Pak Guru, Ya, mau Ibu. tanya, Ya, Ivana, silakan. kapasnya itu berapa banyak Pak Guru? Atau kita sendiri kira-kira Pak? Kira-kira saja ya. Kapas itu hanya sebagai Ya baik Bapak. alas supaya suhunya bisa terjaga ya. Tidak terpengaruh oleh panasnya wadah ya.
Bisa paham? Airnya berapa banyak, Pak Guru? Tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu, jangan terlalu sedikit juga ya. Iya, Pak Guru. Masih ada lagi? Kalau tidak kita lanjut ya. Nah, setelah Lanjut, Pak biji Guru. dimasukkan ke dalam pot, maka pot-pot tersebut kalian letakkan pada lingkungan yang sama ya. Dalam hal ini kita letakkan saja di dalam kelas ini ya. Di sudut-sudut kelas itu ya. Setelah itu setiap hari kalian harus melakukan pengamatan dan pengukuran ya terhadap tinggi atau perkembangan tanaman ya. Kita sepakati saja pada jam yang sama ya, itu setiap jam ini, jam sekarang ini, jam 10 setiap hari, setiap jam 10 kalian akan melakukan pengamatan dan pengukuran ya. Pengukuran. Kenapa harus jamnya sama? Ya. Untuk menghindari pengaruh dari faktor-faktor yang lain terhadap pertumbuhan dan perkembangan atau perkecambahan ya, sehingga pada laporan nanti setiap kelompok memiliki latar belakang atau kondisi lingkungan yang sama ya. Sama. Karena yang mau kita lihat Pak hanya Guru, kalau kita lupa, Pak Guru pasti ingat ya, Pak Guru. Kalau kita Ya. lupa. Iya Ivana, betul. Nanti Pak Guru akan selalu mengingatkan. Pak Guru juga akan tiap hari memantau kalian ya, akan datang ke sekolah ya. Nah, setelah itu kalian ukur tinggi tanaman dengan menggunakan penggaris setiap hari itu ya. Kemudian catat hasil pengukuran dan pengamatan pada tabel yang ada di LKPD ya. Ini adalah tabel atau contoh tabel yang kalian nanti gunakan untuk mencatat hasil pengamatan kalian ya. Masing-masing kelompok tabelnya seperti ini ya. Jadi masing-masing kelompok itu menggunakan 4 percobaan ya. 4 sumber atau asal air untuk melakukan percobaan ya. Pertama itu air sumur, air kolam, air hujan dan air mineral tadi ya. Nanti misalnya air sumur, kalian ukur di hari pertama. Untuk pot pertama, kalian dapat misalnya 5 mili, tulis 5 milimeter ya. Pot kedua tidak ada pertumbuhan, dikasih kosong saja ya, atau dikasih tanda strap ya. Begitupun seterusnya di hari kedua bertambah 5 mili lagi jadi 10 mili. Itu contoh ya. Begitupun pada percobaan mengenai air kolam, air hujan dan air mineral sampai akhirnya nanti kalian membuat rata-rata di belakang sini ya. Untuk pot air sumur itu berapa dari hari pertama sampai hari ke-6 tuh rata-rata pertumbuhannya tingginya berapa ya. Nanti jangan lupa pula ya, jangan lupa juga kalian akan harus membuat grafik ya pada akhir percobaan nanti atau pada saat Anda menyusun laporan. Grafik itu adalah terjemahan dari data-data yang ada pada tabel ya. Kemudian pada laporan nanti kalian akan menulis atau mengisi beberapa pertanyaan ya, selain informasi data yang hasil pengamatan kalian juga harus mengisi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Guru yang ada di LKPD. Misalnya, apakah terjadi penambahan tinggi batang pada kacang hijau setiap harinya? Ya, dijawab satu persatu ya, secara rinci. Misalnya pada pot 1 ada pertumbuhan, berapa panjangnya ya. Pada pot 2 tidak terjadi pertumbuhan. Alasannya apa nanti harus dijelaskan ya. Kemudian pada akhirnya kalian nanti harus membuat kesimpulan dari hasil percobaan
kalian ya. Kesimpulan itu dalam bentuk poin-poin saja ya. Misalnya, oh ternyata pada kecambah yang direndam dengan air kolam tingginya lebih tinggi daripada yang direndam dengan air hujan misalnya. Kira-kira pengaruh faktor apa? Kalian bisa cari di internet, cari literatur atau tanya di teman-teman atau guru-guru yang kalian anggap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Jadi harus dijelaskan pada analisis ini harus dijelaskan secara rinci ya. Alasannya kenapa, faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa, sehingga terdapat perbedaan antara pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah tidak? Bapak berarti nanti laporannya minggu depan kumpul sama. Iya, laporan sekaligus kalian melakukan presentasi ya. Presentasi untuk hasil kegiatan kalian ya. Jadi presentasi modelnya itu terserah kalian. Kalian bisa menggunakan PowerPoint, bisa juga presentasi secara langsung ya. Pot kalian bawa ke meja depan, terus kalian bisa tunjukkan langsung ya. Ini pot pertama, ini pot kedua seperti itu ya. Bisa menunjukkan secara langsung kepada teman-teman yang lain ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bisa tulis tangan kah Pak Guru? Yo janganlah ya. Ibu Ludia ini macam Ketik. malas begitu ya. Semua harus diketik ya. Karena nanti itu akan menjadi bahan evaluasinya Pak Guru, ya bahan laporan Pak Guru ya. Jika nanti ada pengawas datang ya. Itu juga bahan penilaian untuk Pak Guru ya. Ada Pak lagi? Guru, ini kita pengamatan selama 1 minggu ke berapa hari, Pak? Iya, tadi di sini ada 6 hari ya. Hari ke-6 itu sudah selesai, sudah mulai. Hari ke-6 jam 10 itu harus sudah selesai ya, sudah mulai menyicil laporan ya. Sehingga besoknya atau lusanya kita sudah bisa melakukan presentasi ya. Buat laporan yang sederhana saja, tidak usah terlalu, karena mengingat waktu ya, bikin laporan yang sederhana. Yang penting kalian bisa mempresentasikan atau menunjukkan kepada teman-teman hasil karya kalian ya. Ada lagi? Ayub di mana Ayub ini? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya. Tapi sebelum Pak Guru menyampaikan, Ibu kira-kira ada yang bisa menyimpulkan kira-kira manfaatnya dari pelajaran hari ini apa? Manfaat untuk kalian apa? Lorenci. Lapar Kita bisa tahu kita bisa tahu ada terjadinya perkecambahan pada kacang hijau, Pak Guru. Oke, baik Ibu, baik Lorenci, yang lain? Bisa tahu perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan, Pak Guru. Iya, Ludia memang mantap. Yang lain? Ini juga Pak, bisa tahu pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan Pak. Iya. Itu adalah beberapa kesimpulan yang
Pak Guru harap kalian bisa petik sebagai pelajaran dan bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hari ini prakteknya tentang kacang hijau, mungkin di rumah kalian bisa praktek tentang kacang merah atau tumbuhan-tumbuhan lain ya. Sehingga kalian bisa bisa memberikan atau membagikan pengetahuan kalian kepada keluarga di rumah atau keluarga tetangga-tetangga ya, sehingga ilmu yang kalian peroleh ada manfaatnya bukan saja untuk diri kalian tapi juga untuk orang lain. ya. Ada lagi? Oke, baik, karena ini hari sudah mulai siang ini ya. Kalian saya lihat sudah mengantuk-mengantuk, kalian sudah mulai lapar lagi. Jadi untuk minggu depan jangan lupa itu ya, semua harus sudah selesai. Kegiatan laporan tuh harus sudah selesai, tidak ada lagi alasan belum ya. Kita lanjut dengan Bapak. presentasi minggu depan. Ya, ya. Bapak. Iya, Bapak. Untuk hari ini kita sampai di sini. Jika masih ada yang belum dimengerti lagi, silakan menghubungi Pak Guru di ruangan kantor ya. Kalian bisa bertemu Pak Guru kapan saja ya. Ya. Pak Guru. Iya, Pak Guru. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, tapi tadi pekerjaan tadi langkah-langkahnya sudah dipaham betul ya. Sudah Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Kalian sudah bisa setelah pelajaran ini kalian sudah bisa memulai. Setiap kelompok harus aktif ya. Nanti masing-masing ketua kelompok lapor ya. Anggota-anggotanya yang tidak bekerja ya. Oke, sebelum kita akhiri, Pak Guru meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ayub, mana Ayub? Bu Ayub izin Bapak. Ayub izin Pak Guru. Muka tidak sembayang itu lari lagi. Maria Magdalena, pimpin kita dalam sembayang dulu. Iya, baik Pak Guru dan teman-teman. Sebelum kita berpisah dengan Pak Guru, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Pak Guru.